Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin pemirsa channel Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Kami mengucapkan selamat bulan puasa, bulan yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dinanti-nantikan oleh segenap manusia sedunia. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan tentang trilogi berpikir Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang dimensi syukur, yaitu syukur bil lisan. Yang kedua, syukur bil qalbi, yaitu syukur dengan hati. Kemudian yang ketiga, syukur bil hal, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Kalau kita melihat bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari, sang pemilik kitab Al-Hikam, yang terkenal dengan bidang beliau yaitu tasawuf. Syukur menurut beliau dalam Al-Quran memiliki arti yang lebih daripada hanya sekedar ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur memiliki trilogi berpikir, yaitu syukur bil lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan bahwa ketiga trilogi tersebut harus berjalan beriringan agar syukur yang dilakukan menjadi sempurna. Bersyukur dengan lisan yaitu berarti dengan mengucapkan ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala kenikmatan yang kita miliki diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur bil qalbi, yaitu mensyukuri segala sesuatu dan juga merasa senang dan ridho atas segala ketentuan dan takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika menerima ujian dan cobaan. Sedangkan syukur dalam perbuatan berarti menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua yang diperintahnya, seperti beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian sholat, kemudian berinfak, kemudian membantu orang-orang yang lemah dan membantu orang-orang miskin. Ibnu Athaillah Sakandari mengutip dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Ayat ini menurut Ibnu Athaillah Sakandari bahwa syukur memiliki kedudukan yang sama halnya dengan zikir, yaitu mengingat Allah. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 7,
Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Ibnu Athaillah Sekandari kemudian menjelaskan bahwa zikir dan syukur adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Bahwa zikir disebut sebagai ibadah yang lebih utama dibandingkan dengan banyak bentuk ibadah yang lain, termasuk sedekah emas dan perak. Rasulullah SAW bersabda bahwa zikir kepada Allah lebih baik daripada infak emas dan perak, bahkan lebih baik daripada jihad di medan perang. Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan bagaimana zikir dan syukur memiliki keistimewaan di dalam umat muslim yang ingin husnul khatimah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di akhir hidupnya mendapatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Syukur, doa, dan zikir memiliki memiliki implikasi sosial. Kita sebagai umat muslim yang bersyukur akan menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk membantu orang lain, berinfak, berzakat, dan bersedekah yang memiliki implikasi sosial. Syukur dengan perbuatan ini merupakan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang bersyukur akan selalu diberikan tambahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkan dari segala macam bala dan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita memahami bagaimana trilogi syukur yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, sang pemilik kitab Al-Hikam, kita sebagai umat muslim seyogyanya termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur, dan semoga Allah memberikan tambahan nikmat serta perlindungan dari segala macam bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.